Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, kisah seram apa yang ada di sekitarmu. Malam di desa Keramat Wining selalu terasa lebih pekat daripada desa manapun. Angin yang berembus seolah membawa suara-suara asing dari hutan tua di ujung perkampungan. Di sanalah, sejak puluhan tahun lalu, orang-orang percaya bahwa dunia yang terlihat hanya sebagian kecil dari kenyataan. Di sana pula ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar siapapun. Jangan pernah memanggil sesuatu yang tidak bisa kamu kembalikan. Namun malam itu, 3 remaja, Ari, Dimas, dan Sinta, melanggar aturan itu. Semua berawal dari rasa penasaran. Di sekolah, mereka mendengar cerita tentang seorang anak yang hilang setelah bermain jailangkung. Tidak pernah ditemukan, tidak pernah terdengar. Dan yang lebih menyeramkan, boneka kayu yang ia pakai kabarnya selalu kembali ke rumah keluarganya, meski sudah dibuang berkali-kali. Ari menganggap semua itu omong kosong, paling cuma cerita buat nakut-nakutin, katanya. Dimas tertawa, tapi tawa itu terdengar gugup. Sinta tidak ikut tertawa, ia hanya memandang kosong keluar jendela. Sejak seminggu terakhir, ia merasa seperti ada yang mengikuti dirinya setiap kali pulang malam. Rasa takut berubah jadi dorongan. Mereka sepakat mencoba memanggil jailangkung di rumah kosong dekat hutan. Rumah milik seorang dukun tua yang kabarnya meninggal bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Rumah itu sudah rusak, gelap, dan dingin. Namun bagi 3 remaja yang haus sensasi, tempat itu terasa sempurna. Ketika mereka masuk, bau tanah basah dan kayu lapuk langsung memenuhi hidung. Lantai berdebu, jendela pecah, dan sarang loba-laba menggantung dari langit-langit. Mereka menyalakan lilin, menaruh papan berhuruf, dan membuat boneka jailangkung dari kayu, tempurung kelapa, dan kain putih bekas. Ari menggambar wajah pada tempurung itu, mata bulat besar dan mulut tipis seperti tersenyum. Tetapi ketika selesai, ia merasa seolah wajah itu tidak sesuai gambarannya. Terlalu hidup, terlalu mengawasi. Sudahlah, kata Dimas. Ayo mulai. Lilinnya mulai bergetar, meski tidak ada angin. Udara menjadi lebih berat. Mereka duduk melingkar, memegang boneka itu bersama-sama. Ari tertawa kecil. Jailangkung, jailangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Awalnya hening, lalu lantai di bawah mereka bergetar pelan. Sinta terlonjak, tapi Ari mengira itu hanya tikus. Namun ketika papan huruf mulai bergerak sendiri, jari mereka ikut terseret tanpa bisa menahan. Wajah Dimas memucat. Siapa yang datang? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Papan bergerak, panjang, A, R, tinggi. Parti. Sinta menelan ludah. Nama nenekku yang meninggal 5 tahun lalu. Papan kembali bergerak cepat. Hari, O. Lebar, O. Ari tertawa kaku. Halo. Maksudnya halo? Namun tawa itu berhenti ketika terdengar suara lain. Suara seperti seseorang berbisik dari belakang mereka. Sinta. Sinta membeku. Itu suara neneknya. Suara yang sangat ia kenal. Terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Cukup, hentikan, katanya panik. Tapi boneka itu tidak mau berhenti. Tangan mereka seperti terkunci. Ari mencoba melepaskan tangannya, namun tangan boneka itu menggenggam balik. Lepas, lepas, teriak Ari. Tapi boneka itu menggenggam lebih erat, jari-jarinya mengeras seperti tangan manusia. Lilin-lilin padam satu persatu. Dan saat lilin terakhir padam, mereka merasakan sesuatu merayap di punggung, dingin, panjang, seperti rambut. Sinta akhirnya berhasil meraih senter dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya menerangi seluruh ruangan. Namun mereka berharap cahaya itu tidak pernah menerangi apapun. Karena tepat di belakang mereka berdiri seorang perempuan tua. Tubuhnya bungkuk, rambut putih kusut panjang hingga menyentuh lantai, dan wajahnya membusuk seperti tanah basah. Matanya hitam seluruhnya, tidak memiliki bola mata. Mulutnya terkoyak hingga ke pipi, membentuk senyum yang mematikan. Sinta. Suara itu pecah seperti kayu retak. Sinta menjerit dan melempar boneka jailangkung itu, tetapi bonekanya tidak jatuh. Ia menggantung di udara, bergoyang sedikit, lalu kepalanya berputar 180 derajat, menatap mereka dengan wajah mengerikan. Ari dan Dimas tersungkur. Namun perempuan tua itu memanjang. Tubuhnya meregang,
Tulang-tulangnya berbunyi patah, lalu ia merayap menuju mereka dengan gerakan yang tidak manusiawi. Lampu senter berkedip, udara membeku. Sinta hanya bisa mundur ke sudut ruangan, tangan menutup mulutnya agar tidak menjerit. Lalu Dimas berteriak keras ketika tangan perempuan itu meraih kakinya. Tangan itu dingin seperti mayat, namun cengkeramannya kuat. Ia berusaha menendang, tapi tubuh perempuan tua itu mulai melilit kakinya seperti seekor ular yang membusuk. Ari mengambil senter dan mengarahkannya ke wajah perempuan itu. Sebentar saja ia melihat mata hitam itu dan tubuhnya langsung lemas. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, seolah kedua mata itu telah menelan kesadarannya. Di sudut ruangan, boneka Jailangkung bergerak sendiri, menghentakkan kakinya yang kecil seperti sedang menari. Dari tempurung kepalanya, air hitam menetes, berbau busuk seperti bangkai yang baru digali. Sinta akhirnya berlari, melompat keluar rumah. Ia tidak peduli bahwa hutan di luar lebih gelap dan lebih sunyi. Ia hanya berlari sejauh mungkin sampai napasnya habis. Namun ketika ia menoleh, rumah itu telah berubah. Tidak ada rumah, hanya hutan gelap yang berdiri seperti dinding. Ia menunduk, dan di tanah ada jejak kaki, kecil, seperti kaki boneka. Jejak itu menuju ke belakangnya. Ketika ia menoleh, boneka Jailangkung itu sudah berdiri di atas batu. Tubuhnya bergerak jerok, seperti makhluk hidup. Tempurung kepalanya kini retak, memperlihatkan sesuatu yang berdenyut di dalamnya. Dari dalam retakan itu, muncul suara perempuan tua itu, berbisik, "Belum selesai, belum pulang." Sinta berlari kembali ke desa. Ia pingsan begitu tiba di depan rumah warga. Ketika ia sadar, semua orang sudah mencarinya. Ia bercerita, menangis, gemetar. Tapi saat warga datang ke rumah dukun itu, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada rumah kosong, tidak ada lilin, tidak ada boneka. Hanya hutan. Desa heboh. Dua anak hilang. Ari dan Dimas tidak pernah kembali. Beberapa bulan kemudian, saat hujan turun sangat lebat, seseorang mengetuk pintu rumah Sinta. Ketukannya sangat pelan, teratur, seperti pola tertentu. Tok, 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 tok. Ketukan yang sama seperti ketika boneka Jailangkung ingin masuk. Ayah Sinta membukanya. Tidak ada siapapun, hanya sebuah boneka tempurung kepala, basah kuyup oleh hujan. Di kepalanya tertulis huruf-huruf yang tidak pernah Sinta lupa. Pulenji. Sejak malam itu, ketukan itu selalu kembali. Kadang di pintu, kadang di jendela, kadang di atap, dan setiap kali Sinta mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kesil-kesil berlari di dalam rumah. Kadang suara tawa kecil, kadang suara berat seorang perempuan tua, dan kadang suara Ari dan Dimas memanggil namanya. Jailangkung memang benar. Dipanggil tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi tidak pernah ada yang bilang bahwa ketika mereka pulang, mereka akan pulang sambil membawa sesuatu.